Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basu Suriksan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, yaitu materi yang berjudul Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar apa itu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta menjelaskan mengenai tujuan dan tugas dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah merupakan bank sentral di Indonesia yang berperan penting dalam sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sebagai lembaga negara yang berdiri sejak tahun 1953, Bank Indonesia memiliki otoritas utama dalam mengelola berbagai aspek ekonomi makro, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem keuangan. BI memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, baik itu melalui pengaturan mata uang, pengendalian inflasi, maupun pengawasan terhadap sistem pembayaran. Dalam operasinya, Bank Indonesia memiliki kedudukan independen, yang berarti bahwa Bank Indonesia tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak manapun, termasuk itu pemerintah. Nah, hal ini memungkinkan Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional, tanpa adanya intervensi dari pihak luar manapun. Adapun tujuan dari Bank Indonesia dapat kita lihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 pada bab 3 pasal 7, yang dimana undang-undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Jadi sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan utama, yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dijaga dan dipelihara, karena ketika nilai mata uang tersebut mengalami ketidakstabilan, maka dampaknya itu dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap uang asing. Selanjutnya, adapun tugas Bank Indonesia itu dapat kita lihat di slide tersebut bahwa ada tiga tugas umum dari Bank Indonesia. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah tugas bank sentral yang dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Bank Indonesia bertanggung jawab memastikan agar inflasi berada pada tingkat yang terkendali dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat menggunakan berbagai instrumen atau cara. Nah, salah satu caranya ialah yang pertama itu melalui pengendalian jumlah uang beredar di masyarakat. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat berharga di pasar melalui operasi pasar terbuka. Langkah ini bertujuan untuk menekankan permintaan barang dan jasa yang terlalu tinggi, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kemudian cara yang kedua itu melalui suku bunga acuan seperti BI Rate. Nah, suku bunga acuan ini juga merupakan instrumen dalam kebijakan moneter yang dimana dengan menaikkan suku bunga, maka Bank Indonesia itu dapat mengurangi permintaan kredit sehingga konsumsi dan investasi itu dapat berkurang. Sebaliknya, penurunan suku bunga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik kredit dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, cara yang ketiga, Bank Indonesia dapat mengatur giro wajib minimum atau GWM, yaitu persentase cadangan dana yang wajib disimpan oleh Bank Indonesia. Nah, penurunan GWM itu memungkinkan bank memiliki lebih banyak likuiditas untuk memberikan kredit.
Dan yang terakhir yaitu intervensi di pasar valuta asing yang merupakan juga langkah strategis untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Ketika nilai tukar rupiah melemah tajam, Bank Indonesia dapat menjual cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap barang impor dan memastikan arus perdagangan internasional itu tetap lancar. Nah, dengan berbagai langkah tersebut, kebijakan moneter ini dapat diterapkan oleh Bank Indonesia dan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan mendukung investasi serta menjaga daya beli masyarakat dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah tanggung jawab penting Bank Indonesia untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dapat berlangsung dengan efisien, aman, dan andal. Sistem pembayaran yang baik memungkinkan aliran dana di masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia bertugas mengelola seluruh siklus uang kartal, mulai dari pencetakan, distribusi, hingga penarikan uang yang tidak layak edar. Bank Indonesia memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat itu telah memenuhi standar kualitas, jumlah yang cukup, dan mudah diakses oleh seluruh wilayah, termasuk itu daerah terpencil. Langkah ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah yang masih bergantung pada pembayaran tunai. Selain itu, Bank Indonesia juga memfasilitasi pengembangan uang elektronik, kartu kredit, kartu debit, dan transfer antar bank. Bank Indonesia mengatur standar operasional lembaga pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi non-tunai berlangsung dengan cepat, akurat, dan aman dari risiko keamanan siber. Sebagai otoritas pengelola sistem pembayaran, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pembayaran, termasuk bank, fintech, dan penyedia pembayaran lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi konsumen dari kecurangan yang ada di dunia perbankan. Nah, dengan berbagai upaya ini, Bank Indonesia memastikan sistem pembayaran dapat melayani seluruh masyarakat secara inklusif dan mendukung aktivitas bisnis dan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu tugas utama Bank Indonesia untuk memastikan bahwa sistem keuangan nasional itu tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif, bahkan di tengah tekanan atau ketidakpastian ekonomi. Stabilitas sistem keuangan memungkinkan lembaga keuangan menjalankan peran intermediasi, mengelola risiko, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Dalam tugas ini, Bank Indonesia memantau risiko yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada sistem keuangan secara keseluruhan, atau yang dikenal sebagai risiko sistematik. Risiko ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti peningkatan kredit macet, ketergantungan yang berlebih pada pembayaran eksternal, atau ketidakseimbangan pasar aset seperti lonjakan harga properti dan saham. Nah, untuk mengelola risiko tersebut, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan secara menyeluruh, bukan hanya pada level individu lembaga keuangan. Selain itu, dalam situasi darurat seperti ketika terjadi tekanan likuiditas yang signifikan pada perbankan, Bank Indonesia dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, yang dimana dengan memberikan pinjaman likuiditas darurat kepada bank yang masih memiliki fundamental yang sehat, Bank Indonesia dapat mencegah krisis menyebar lebih luas. Nah, langkah ini bertujuan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi itulah ketiga tugas dari Bank Indonesia. Selanjutnya, hubungan dengan pemerintah dan dunia internasional. Adapun hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yaitu yang pertama, Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah. Jadi
Bank Indonesia juga menata usahakan seluruh rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penata usahaan ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri. Jadi, Bank Indonesia menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Hal ini dilakukan atas permintaan pemerintah berdasarkan perjanjian ketentuan yang telah dilakukan pemerintah dan pemberi jasa pinjaman. Yang ketiga, kewajiban pemerintah untuk meminta pejabat Bank Indonesia dalam pembahasan ekonomi dan keuangan negara. Jadi pemerintah itu wajib meminta atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Nah, dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian, khususnya perbankan, maka Bank Indonesia itu maka pemerintah itu harus mengundang Bank Indonesia pada saat sidang kabinet. Nah, kehadiran Gubernur Bank Indonesia dalam sidang kabinet ini bukan berarti bahwa masuknya kembali posisi Gubernur Bank Indonesia dalam kabinet pemerintah, namun lebih bersifat konsultatif yang dimana Gubernur Bank Indonesia memberikan pandangan dan pendapatnya mengenai kebijakan perekonomian yang akan diambil pemerintah yang terkait erat dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Kemudian ada pun hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, yang pertama itu intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Jadi Bank Indonesia berperan penting dalam intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang dimana dengan melakukan intervensi ini dapat mencegah fluktuasi nilai tukar rupiah yang berlebihan. Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan bank sentral lain dalam forum internasional untuk mengkoordinasikan tindakan. Selain itu, Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi yang mendukung investasi asing dan berbagai data untuk meningkatkan respon terhadap tekanan eksternal. Kemudian yang kedua, hubungan resiko responden. Bank Indonesia berperan penting dalam hubungan koresponden internasional dengan menyediakan jaringan yang memungkinkan bank-bank Indonesia berinteraksi dengan bank asing yang untuk transaksi internasional. Bank Indonesia mendorong standarisasi dalam prosedur dan praktik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, serta membangun kepercayaan antara bank domestik dan asing melalui pengawasan yang ketat. Kemudian yang terakhir, kerjasama internasional. Jadi Bank Indonesia itu berkolaborasi dengan bank sentral dan lembaga keuangan internasional lainnya seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Nah, kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, kebijakan moneter, stabilitas keuangan, serta penanganan krisis ekonomi global. Jadi itulah hubungan antara Bank Indonesia dengan dunia internasional. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2013. OJK menggantikan peran beberapa lembaga sebelumnya, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK, serta sebagian fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya itu berada di bawah Bank Indonesia. Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak lain. OJK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat. OJK didirikan untuk menjawab tantangan dalam pengawasan sektor keuangan yang semakin kompleks. Dengan adanya OJK ini, pengawasan terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dapat menjadi lebih terintegrasi dan lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Adapun tugas OJK adalah
yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang di mana tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan yang mencakup lembaga perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dalam melaksanakan tugas ini, OJK berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama menciptakan stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, adapun fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yang pertama itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Jadi OJK berfungsi untuk menyusun peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini mencakup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek operasional maupun manajemen risiko. OJK juga memonitor kesehatan keuangan setiap institusi untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan konsumen. Melalui pengaturan dan pengawasan yang efektif, OJK berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan transparan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Perlindungan konsumen merupakan prioritas utama Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, OJK memastikan bahwa layanan dan produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan serta memberikan informasi yang jelas. OJK juga menangani pengaduan dari konsumen jika terjadi masalah dalam hubungan dengan lembaga jasa keuangan. Perlindungan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Yang ketiga, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Jadi, stabilitas sistem keuangan adalah tujuan utama dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mencapainya, OJK mengawasi kegiatan keuangan secara keseluruhan dan mengidentifikasi risiko sistematik serta mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mikroekonomi. Stabilitas keuangan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Yang keempat, mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi OJK memiliki fungsi strategis dalam mencegah aktivitas ilegal di sektor keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai bagian dari tugas ini, OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan kebijakan know your customer dan melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, OJK berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus yang terkait. Upaya ini bertujuan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk kepentingan ilegal. Jadi itulah beberapa fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.